Selamat pagi. Shalom semua. Damai sejahtera buat kita semua. Nama saya Jimmy Dumais, asal dari Manado. Saya menikah dengan Emma dari suku Jawa. Luar biasa. Manado dan Jawa. Itu karena Tuhan, bukan karena saya. Jadi kita dipertemukan. Tuhan tidak melihat tapi Tuhan melihat hati kita bahwa kami sudah menjadi anak-anak Tuhan. Mempunyai seorang putri namanya Glenda, kemudian dikaruniai 2 orang cucu, 1 laki-laki, 1 perempuan. Kai Aksata Sudiro Dumais dan Kirana Anika Sudiro Dumais. Lucu-lucu sih, tapi saya bangga punya anak satu-satunya karena dia memberikan contoh yang baik buat anak-anaknya. Itu artinya cucu saya. Setiap kali berdoa, bangun pagi, sarapan, apapun kegiatannya selalu didahulukan oleh doa. Luar biasa, saya bangga punya seorang putri. Seperti tadi saya bilang, saya asli dari Manado. Dari kecil saya adalah seorang Kristen. Saya percaya Yesus adalah Tuhan Allah kita. Karena inilah saya selalu dapat percaya Tuhan memberikan saya talenta mungkin ya untuk bergaul atau berteman dengan banyak orang. Saya merantau dari Manado ke Jakarta, hidup sangat sulit. Ada lagu itu ya, merantau ke Jakarta sulit. Tapi karena pergaulan saya bisa tetap makan dan minum dan tempat tinggal. Walau sudah menjadi Kristen sejak kecil, tapi hidup saya tetap berbuat dosa, tetap saja dijalani. Saya pernah bekerja di DPR dan karena saya, Tuhan kasih kemampuan untuk berteman. Saya pun banyak mengenal dan dipercaya oleh banyak-banyak pejabat waktu itu. Bisa dibayangkan bagaimana kehidupan saya. Saya tidak pernah kekurangan, tidak pernah kekurangan. Saya bisa melakukan hal-hal dunia yang saya sukai, apa saja. Karena itulah hidup dunia. Ketika saya pensiun, hidup dosa saya pun terus berlanjut. Sampai suatu hari saya lumpuh ketika sedang main tenis. 3 bulan saya tidak bisa berjalan. Selama itu tidak bisa bergerak. Saya ingat Tuhan. Saya berdoa dan menangis. Menangis ya. Karena Tuhan juga pernah menangis kan. Saya minta Tuhan saya mau sembuh. Dan kalau sembuh saya akan melayani Tuhan. Itu yang penting, akan melayani Tuhan. Dan Tuhan jawab doa saya. Hari itu, hari Minggu, saya mau ke gereja dan saya bisa berjalan lagi. Itu karena Tuhan. Saya gembira sekali seperti janji saya mulai melayani. Saya bersaksi di mana-mana, menceritakan Tuhan, bagaimana Tuhan menyembuhkan saya. Saya diminta menjadi pemimpin satu kelompok kecil, tapi anehnya saya masih aja berbuat dosa. Hubungan pernikahan yang tidak bagus dengan istri saya, dan amarah saya masih gampang sekali tersulut. Sampai saya belajar firman Tuhan, saya baru mengerti maksud firman Tuhan itu apa. Saya baru melihat dosa selama ini, begitu gampang saya lakukan. Saya mungkin menyesal, tapi saya lakukan lagi. Itu sama dengan saya membunuh Yesus. Dosa saya membuat Yesus disalibkan. Dosa kita semua sih. Saya mungkin menyesal, tapi saya lakukan lagi. Itu sama dengan saya membunuh Yesus. Supaya saya bisa selamat, saya melihat pengorbanan Yesus untuk keselamatan saya.
ketakutan sendirian, kesedihan yang Yesus harus lewati. Ketika melihat itu, saya memutuskan untuk benar-benar mengikuti Yesus. Benar-benar mau bertobat. Berbalik dari dunia hitam yang kelam, dan sekarang saya mau melihat Tuhan saja. Agustus 2020, saya mengambil keputusan mengikut Yesus sepenuh hati saya. Dan sejak saat itu, Jimmy saya ya, bukan lagi orang yang sama. Dulu kesaksian saya hanya tentang saya sembuh kaki saya yang lumpuh. Sekarang saya cerita kesembuhan rohani saya. Itu yang paling utama. Saya cerita kepada semua orang, nggak peduli dia orang kaya, penjual soto pinggir jalan pun, siapa aja saya cerita. Siapa aja di pom bensin, cuci mobil, saya pasti cerita mengenai Tuhan Yesus. Saya cerita hidup dosa saya juga. Bersyukur sekali banyak yang tertarik mau tahu lebih tentang Yesus. Mau tahu. Mereka ikut PDA Sentul sekarang bukan cuma di rumah Pak Victor. Untuk mendengar firman Tuhan. Hidup saya masih banyak berguna. Saya berjuang tidak jauh dalam sempurna kuasa atau kelemahan saya. Dan Tuhan sungguh amat baik. Dia masih betul-betul tapi betul-betul saya betul. Awalnya ke rumah mereka, nggak tahu ketemu dengan pendeta yang celana pendek aja dia. Kira-kira itu pengalaman pribadi saya pertama. Kenal Tuhan sih udah dari dulu, tapi lebih mengenal dekat dengan Tuhan. Mereka selalu siap mendengar pergumulan saya maupun curhat saya. Dua orang ini sangat baik pada saya. Bahkan Tuhan buat keadaan saya. Hal-hal saya alami membuat saya tidak berani untuk jatuh dosa lagi. Salib Yesus selalu menjadi motivasi saya untuk tetap berbicara tentang Tuhan pada semua orang. Biar semua orang, Sentul, Bogor, seluruh dunia tahu bahwa kebaikan Tuhan itu tiada taranya. Jangan takut kita bicara mengenai Tuhan Yesus. Siapa aja kita temu. Kadang-kadang kita takut, ragu. Berbicara dengan saudara sepupu kita kan, takut salah. Nggak usah takut. Tuhan mengajarkan kita, jangan takut. Jangan khawatir. Tuhan Yesus kan banyak menjala ikan. Nah sekarang kita jala manusia lah. Kira-kira begitu ya. Amin. Biar semua orang bisa melihat kebaikan Yesus melalui salibnya. Dan mengambil itu secara pribadi. Kalau seorang Jimmy, saya, Tuhan mampukan bisa melihat kebenaran firman-Nya, saya percaya. Semua orang pasti bisa dengan melihat salib dan patuhi firman-Nya. Saya mengajak brother sister yang di sini maupun di luar sana. Sering-seringlah berbuat kebaikan dan kebenaran berdasarkan kasih. Karena kami tahu Tuhan telah mengasihi kita. Sejak kita lahir dia ada kasih. Bagaimana kita harus mengasihi dia dengan segenap hati kita juga. Mintalah sama Tuhan. Bukan insya Allah, pasti dikabulkan. Minta dengan sungguh-sungguh, fokus, intim, dari hati yang paling dalam. Pasti dijawab. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.